Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam aku teringat keindahannya negeri Sakura. Yang menjawab salam kurang bersemangat, nanti istrinya disita negara. Sekarang ini lagi musim disita negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi bermalam di Pulau Rengat, banyaklah wajah tersenyum manis. Yang menjawab salam paling bersemangat, nanti dikasih makan bergizi gratis. Alhamdulillah. Innallaha witrun yuhibbul witro. Allah subhanahu wa ta'ala itu ganjil dan menyukai hal-hal yang ganjil. Salamnya tadi baru 2 kali, kita ulang sekali lagi, jawabnya paling bersemangat. Siap ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula, hamdan yuwafi birruhul mutakamila. Thumma salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa alihi ma sahbihi wa tubba'in bila amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi suaranya masih kalah sama Ustaz Syuheb. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Suryadi SPDI selaku Ketua MUI Kecamatan Raja, juga yang sama-sama kita hormati Guru Besar Perumahan Taman Raya Raja Kahilal Kiro Bapak Ustadz Abdul Aziz SAG, juga yang sama-sama kita hormati tokoh agama Perumahan Taman Raya Raja Bapak Kiai Yayat Syahidin SPDI, juga guru kita bersama Imam Masjid Jami' Nurul Muslim Bapak Ustadz Syahroni BZ. Saya nggak tahu kepanjangan BZ ini apa. Saya pikir Benzema gitu, pemain Real Madrid. Juga yang sama-sama kita hormati Muassis Masjid Al-Muhajirin Bapak Ustadz Tafrizi, juga Ketua DKM yang sebelumnya guru kita bersama Bapak Ustadz Sahri Ramadan, dan yang teristimewa sahabat saya yang kacamatanya mempesona,
Ketua DKM kita Bapak Ustadz Rahmat Aditya yang telah memberikan sambutan di hadapan kita semua, juga yang sama-sama kita hormati Ketua PHBI atau Ketua Panitia Bapak Ustadz Maman Ma'ruf yang telah memberikan sambutan dan bersusah payah merancang ini acara sehingga sukses, berkah, insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaatul utma dari Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang saya hormati guru saya, senior saya, Ketua RW 07 yang tadi telah memberikan sambutannya, yaitu Akhilal Kiram Bapak RW Rahmat Hasani. Mudah-mudahan Allah memberikan beliau kekuatan lahir batin untuk memimpin 20 RT ini. Tentunya tidak mudah karena RW itu kepanjangannya rugi wae, kalau RT kepanjangannya rugi terus. Dan yang saya hormati para ketua RT, dari 5 RT tadi panitia hanya memberikan saya nama Ketua RT 17 Bapak Katino dan sahabat saya Bapak Tri ini, dan juga seluruh sesepuh, para pinisepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga kori kita malam hari ini yang istimewa Bapak Ustadz Epi Suhaibi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau bisa menginspirasi kita untuk semakin mendekatkan diri kita berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah tokoh agamanya kumpul, ketua RW-nya kumpul, sesepuh-sesepuhnya kumpul, ketua RT-nya kumpul, ibu-ibunya kumpul hadir di maulid, insya Allah perumahan ini, wilayah ke-RT-an ini, masjid ini, seluruh warga dan jamaahnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bala bencana. Amin ya Rabbal Alamin. Karena ada seorang ulama yang mengatakan seperti itu, namanya Imam Qurtubi. Siapa Bu? Imam Qurtubi ini ulama dari Eropa. Kenapa namanya Qurtubi? Karena dia berasal dari Cordova. Bukan Cordova pinggir kali itu Bu, bukan. Ini Cordova Eropa, Spanyol. Jadi kata Imam Qurtubi, kullu baldatin, setiap tempat, setiap wilayah, yakunu fiha arba'ah, yang di dalamnya itu ada 4 elemen ini, fa ahluha maksuduna minal bala, maka penduduknya akan terselamatkan, terlindungi dari bala bencana. Yang pertama, imamun adilun la yadlim, yaitu pemimpin-pemimpin yang adil kepada rakyatnya dan tidak dolim. Maka kita alhamdulillah maulid ini dibersamai oleh pemimpin kita. Kita harus senantiasa mendoakan kepada pemimpin kita, mudah-mudahan senantiasa bisa mengayomi kita, menata kita, menciptakan keguyuban dan kerukunan antar kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang kedua, alimun ala sabilil huda, yaitu para kiai, para asatid, para tokoh agama yang lurus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, wal masayyihu, yaitu para sesepuh, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala ta'allumil ilmi wal Qur'an. Para sesepuhnya, para seniornya senantiasa rajin bersemangat untuk mengajak ini junior-juniornya, mengajak anak cucunya untuk mengaji, belajar Al-Quran, menghadiri pengajian dan hal-hal lain yang berbau kemaslahatan. Dan yang keempat, wanisa'uhum, Bu, nisa'uhum, belah sana apa belah sini? Belah sini. Wanisa'uhum masturat,
layak tabarusna tabarujal jahiliyah, dan ibu-ibunya, gadis-gadisnya itu bisa menjaga dirinya dengan baik. Dan insya Allah apabila keempat hal tersebut, alhamdulillah saya lihat semuanya sudah berkumpul di sini. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan bagi kita semua dan menghindarkan kita dari bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat iman sehingga sampai saat ini kita masih termasuk golongan orang-orang mukmin. Juga nikmat sehat, panjang umur, dan nikmat yang lain-lain. Kalau coba untuk kita hitung nikmat tersebut tentunya tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan, nikmat tersebut kita manfaatin. Seperti malam hari ini kita berkumpul dengan jamaah kaum muslimin menghadiri maulid Nabi di Masjid Al-Muhajirin. Gak usah diapalin Pak Ketua DKM, saya ada catatannya, nanti saya jawab. Mudah-mudahan selesai acara ini hidup kita makin barokah, makin semangat kita dalam beribadah, makin rajin suami ibu melaksanakan sholat berjamaah, keluarganya harmonis, sakinah, mawadah, warohmah, putra putri anak cucu soleh dan solihah, dikaruniai rizki yang barokah dan melimpah, bisa pergi haji dan umroh ke kota Mekah, bisa berziarah ke makam Nabi di kota Madinah, pulang uangnya masih sisa buat beli tanah supaya bisa dibangun rumah yang megah, kebeli mobil yang mewah. Kalau jadi orang kaya jangan lupa sedekah. Dan nanti kalau doa ini diijabah, please jangan lupa sama yang lagi ceramah. Ayo sarung-sarung mah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah atas karunia iman. Karena tidak semua manusia itu mendapatkan nikmatnya iman. Dari total 8 miliar manusia akhir zaman, hanya 2 miliar saja yang mendapatkan nikmat iman. Padahal iman itu adalah jalan dan kunci menuju keselamatan. Dan kita semua sama-sama diajarkan bahwa keimanan itu bisa naik levelnya dengan ketaatan, bisa merosot levelnya dengan kemaksiatan, bisa melemah kondisinya dengan kebodohan, dan iman itu bisa menguat dengan ilmu pengetahuan. Makanya kita disuruh sama Pak RW menghadiri pengajian dengan harapan pulang dari sini iman kita mengalami pertambahan kekuatan. Kalau iman kuat itu enak. Kalau iman kita kuat, ibadah jadi semangat. Kalau iman kita kokoh, beramal soleh penuh giroh. Kalau iman kita lurus, ibadah pun makin bagus. Kalau iman kita kenceng, diajak pengajian seneng. Betul? Pernah dengar lagu itu? Belum? Baru saya bikin tadi sore. Makanya mudah-mudahan dengan kita hadirnya di pengajian ini, iman kita bisa mengalami pertambahan kekuatan. Karena kalau iman kita lemah, aduh, semua jadi masalah. Kalau iman kita lemah, hati pun sering
gelisah. Kalau iman kita miring, masalah dikit gampang pusing. Kalau iman kita loyo, ibadah pun jadi ngelokro. Kalau iman angot-angotan, diajak pengajian, kebanyakan alasan. Ada orangnya? Biasanya kudungnya loreng. Nggak ada yang kudung. Amin ya rabbal alamin. Selain daripada nikmat iman yang tertancap di dalam dada, kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat sehat wal afiyat. Karena tidak semua orang dikasih sehat, dikasih afiat. Kalau sehat digunakan untuk mengaji, sehat digunakan untuk silaturahmi, sehat digunakan menghadiri maulid Nabi, sehat yang seperti itu disebut sehat wal afiyat. Dan saya yakin Bapak Ibu semua yang berkumpul di sini semua dalam keadaan sehat. Kalau tidak sehat tidak mungkin berangkat, paling cuma tiduran di rumah sambil minum obat, sebentar-sebentar minum teh hangat. Kalau makin parah dibawa ke unit gawat darurat. Macam-macam penyakit di sana, banyak orang yang sekarang mulai dari kekurangan protein sampai kekurangan karbohidrat, semuanya masuk rumah sakit, dirawat, minum obat, yang sembuh-sembuh, yang nggak ketolong mah lewat. Ada yang rawat jalan nggak kuat beli obat, apalagi pasien BPJS baru 3 hari disuruh minggat, pulang nyampe rumah seminggu penyakitnya kumat. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Kalau badan kita sehat itu ngapain saja nikmat, Bu. Kalau badan lagi sehat ngapain saja nikmat. Kalau badan lagi sehat makan ubi rasanya coklat. Kalau badan lagi sehat makan klepon rasanya donat. Betulin genteng naik ke atas berasa punya rumah tingkat. Ngebesan naik odong-odong berasa naik mobil Via. Ada di sini yang suka ngebesan naik odong-odong? Alhamdulillah, gak apa-apa naik odong-odong, yang penting badan sehat. Yang kedua kalinya kita tak lupa untuk menghaturkan, mencurahkan salam dan juga sholawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita, akni habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus untuk seluruh umat. Ajarannya tersebar ke seluruh jagat, mulai dari Istanbul sampai Islamabad, dari Gunung Kidul sampai Gunung Ararat, dari Bantul sampai Amerika Serikat, dari Ratu Elizabeth sampai Ratu Kalinyamat, semuanya kecipratan rahmat atas diutusnya Kanjeng Nabi besar Muhammad. Apalagi nanti kalau sudah datang hari kiamat, matahari ditarik semakin mendekat, manusia bingung mengalami berbagai peristiwa dahsyat, hanya Nabi kita yang tampil untuk sanggup memberikan syafaat. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtahimi. Jadi dari 124.000 nabi, berapa Bu? Dari 124.000 nabi, hanya 313 yang diangkat menjadi rasul.
Dari 313 Rasul itu, Nabi kita yang menjadi pemimpinnya para Rasul paling istimewa, diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada umat manusia, karena Nabi kita adalah Nabi yang paling dicinta. Paling apa, Bu? Dicinta. Orang kalau sudah dicinta, dikabulkan semua keinginannya, dimaklumi semua kehilafannya, dikabulkan semua yang diminta. Bahkan kita sesama manusia kalau sudah terjalin rasa cinta, itu dicubit sakit kadang-kadang tidak terasa. Walaupun sakit tapi tidak dirasa, itu karena adanya rasa cinta. Itu lagu tahun 75. Bapak Ibu kok bisa hafal syairnya? Jangan-jangan usianya sudah ngaku sendiri. Saya mah tidak menuduh. Alhamdulillah. Jadi Nabi kita adalah Nabi yang istimewa, dan kelebihan Nabi kita yang kita peringati pada malam hari ini maulidnya dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain itu ada 4. Berapa, Pak? Ada 4. Faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanu fi ilmin wala karomi. Ada 4 keistimewaan Nabi kita dibandingkan 313 Rasul, dibandingkan 124.000 Nabi yang lainnya. Apa itu keempat keistimewaan tersebut? Mau tahu? Siap dibahas satu-satu? Kuat sampai jam berapa orang sini ngajinya? Jam 1 sampai subuh. Siap mengaji? Sebelum kita mulai mengaji, saya mau pemanasan dulu. Ibu-ibu di sini bisa sholawatan apa enggak? Bisa sholawatan? Bapak-bapak bisa sholawatan enggak? Suaranya pales enggak? Mas-mas hadroh mau nabuin ibu-ibu itu? Siap. Bapak Ibu mari berangkat mengaji, mendengarkan ustaz dan para kiai, untuk bekal ibadah juga bekal mati. Kalau tidak mengaji, kita akan merugi. Salli wa sallim iman ala mada, salli wa sallim iman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Berangkat mengaji, duduk paling depan, jangan malah sibuk mencari senderan, jangan sibuk selfie atau bikin story. Nanti cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad, sholli wa sallim daiman ala Muhammad, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal
Nabi kita Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain memiliki 4 keistimewaan. Faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wa la karami. Yang pertama keistimewaannya adalah dalam hal khalqin, penciptaan fisiknya. Nabi kita itu tampannya luar biasa. Dulu ada nabi yang tampan juga, Nabi Yusuf namanya. Tapi nabi kita tampannya istimewa. Kalau Nabi Yusuf itu tampan, kalau kita duduk di sebelahnya kebanting kita wajahnya, kelihatan makin jelek kita kalau di sampingnya. Berbeda dengan nabi kita. Nabi kita itu ketampanannya menulari orang-orang di sekelilingnya. Jadi kalau kita duduk di kanan kiri Nabi, kecipratan aura ketampanannya. Kira-kira tampannya naik bangsa 15 ada 20%. Alhamdulillah. Dan Nabi kita fisiknya istimewa. Kalau pakai baju ukuran M tidak kekecilan, pakai baju ukuran XL juga tidak kegedean. Nabi kita duduk sama orang yang lebih tinggi tidak kelihatan pendek, duduk dengan orang yang pendek tidak kelihatan tinggi. Itu keistimewaan fisik dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling ajaib, luar biasa, mempesona, Nabi kita itu kulitnya bersih, wajahnya bercahaya. Bu, Nabi kita kulitnya bersih, wajahnya bercahaya. Kenapa begitu? Karena Nabi kita itu memiliki banyak nama. Salah satu namanya adalah Toha, yang sering kita nyanyikan dalam sholawat badar. Sholatullah, salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ternyata Toha itu ada maknanya. Huruf To itu nilainya 9, huruf H itu nilainya 5. Bu, huruf To tadi nilainya berapa? Pak, huruf H nilainya berapa? 5. Dari mana itu nilai-nilai huruf tersebut? Abajadun H. Berapa H? 5. Abajadun hawazun hato. To berapa? 9. 5 ditambah 9 berapa? 14. Nabi kita itu kulitnya bersih, wajahnya bercahaya, persis rembulan di hari ke-14, malam ke-15 di Indonesia, bulan hari ke-14, malam ke-15, itu namanya bulan purnama. Dan banyak orang-orang Jawa itu dikasih nama orang tuanya Purnomo. Meskipun kadang-kadang ada juga yang hitam. Mohon maaf yang hitam. Nabi kita wajahnya, kulitnya bersih, wajahnya bercahaya seperti malam bulan purnama. Itulah kenapa ketika beliau hijrah ke kota Madinah, orang-orang Ansor di kota Madinah menyambutnya dengan lagu Tola al-Badru alaina. Telah datang bulan purnama kepada kita. Karena Nabi kita kulitnya bersih, wajahnya bercahaya. Di dalam istilah modern, kulit bersih, wajah bercahaya, itu namanya glowing. Namanya apa, Bu? Glowing. Suami-suami ibu juga kadang-kadang bisa wajahnya bercahaya. Jam 10 matiin lampu, mau tidur bukannya baca doa, baca WA. Matiin lampu, HP-nya nyala, mukanya bercahaya. Tapi itu bukan cahaya alam,
Aku mau tidur bukannya baca doa, baca WA, update status, scroll video yang gak ada manfaatnya. Itu mah kelakuan bapak-bapak di tempat saya. Di sini mah insya Allah tidak ada yang mengakui. Jadi kulit bersih, wajah bercahaya, itu istilahnya glowing, Bu. Tahu glowing, Bu? Kalau Nabi kita itu glowingnya alami, glowingnya asli. Tapi kalau orang zaman sekarang itu glowingnya imitasi. Makanya sering diledek itu sama pengamen-pengamen yang ada di Kukun itu. Kenapa? Karena banyak orang mukanya glowing tapi imitasi. Kejadian di Kabupaten Serang, ada kambing makan belalang. Penampilan orang zaman sekarang, wajahnya glowing, lehernya belang. Jadi yang dilus-lus itu rainya, wajahnya, lehernya lupa. Pak, pengen punya istri wajahnya glowing, mau siapin facial foam 50.000, toner 50.000, sunscreen 50.000, apalagi Bu, masker malam 50.000. Yang aneh bin ajaib, saya bingung sampai sekarang itu, ada namanya eksfoliator 50.000. Tahu eksfoliator, Pak? Nggak tahu. Eksfoliator itu dipakai untuk mengangkat sel kulit mati. Sel kulit udah mati saja masih diurusin. Tinggal bilang saja sama Ustadz Aji itu, sel kulit sudah mati, tinggal Al-Fatihah, selesai itu, nggak usah pakai angkat-angkat 50.000. Bikin pusing suami. Alhamdulillah. Jadi itu keistimewaan yang pertama dari Nabi kita. Apa itu? Penampilan fisiknya, penciptaan fisiknya itu mempesona, sempurna, tampan luar biasa, kulitnya bersih dan wajahnya bercahaya. Dan yang paling aneh bin ajaib, keringat Nabi kita itu aromanya wangi, mirip aroma minyak kasturi. Makanya beliau setiap pulang dari pergi-pergi, Siti Aisyah buru-buru mengelapi keringat yang ada di dahi dan di pipi, terus kain lapnya itu diciumi, karena keringatnya Nabi aromanya wangi, mirip aroma minyak kasturi. Ada kelakuan istri Nabi yang lain lagi, hobinya mengumpulkan tetesan keringat Nabi lalu dimasukkan ke dalam botol mini, ditaruh di rumah, dijadikan aromaterapi karena keringatnya Nabi aromanya mirip aroma minyak. Ini adalah contoh perilaku istri-istri Nabi yang tidak boleh ditiru oleh ibu-ibu yang ada di perumahan ini. Karena keringat suami ibu-ibu aromanya bervariasi tergantung profesi. Kalau kerjanya ngojek kadang keringatnya bau matahari, kalau kerja di bengkel kadang keringatnya bau oli, kalau kerja di pasar ya kadang bau terasi, kalau jualan ikan ya kadang bau cumi. Don't try this at home. Jangan berani-berani mencoba ini perilaku istri Nabi di rumah, karena itu khusus Nabi yang keringatnya wangi. Kenapa suami-suami ibu ini? Mana buktinya keringatnya tidak wangi? Suami-suami ibu rajin membeli minyak wangi. Termasuk saya kesini juga bawa minyak wangi. Kenapa? Keringatnya aromanya tidak wangi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
itu keistimewaan pertama Nabi kita, penciptaan fisiknya sempurna. Masih ada 3 lagi, dilanjut, lanjut. Fakon Nabi Nabi kholqin wa fi khuluqin. Yang kedua keistimewaan Nabi kita adalah akhlaknya, sehingga disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Nabi kita itu akhlaknya sangat tinggi, sangat mulia. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak RW, contoh daripada akhlak Nabi yang bisa kita teladani untuk menciptakan kerukunan dan harmoni, itu contoh akhlak Nabi kita. 1, man lam yarham shogirona wala yuwakir kabirona falaisa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi yang lebih rendah, barang siapa yang tidak menghormati yang lebih tinggi, falaisa minna, maka tidak termasuk golongan kami. Jadi kita harus menghormati orang yang lebih tinggi, baik itu tinggi usianya, atau tinggi jabatannya, atau tinggi ilmunya, atau tinggi manfaatnya, harus kita hormati semua. Kita harus menghormati orang-orang tua, bukan karena mereka banyak ubannya, tapi karena mereka banyak jasanya. Orang-orang yang sekarang sudah tua, dulu pernah menjadi anak muda. Kita yang sekarang masih muda, kita di sini yang di panggung ini muda semua. Kita yang sekarang masih muda belum tentu nanti bisa berusia tua. Orang-orang yang sekarang berusia tua, dulu waktu mereka masih muda melakukan banyak karya, banyak jasa, yang sekarang karya dan jasanya masih dirasakan manfaatnya. Contoh yang paling nyata adalah masjid tempat kita berkumpul bersama. Saya yakin pondasinya dulu dipaculin oleh orang-orang yang sekarang usianya sudah, betul? Betul. Makanya kita harus hormat kepada orang tua, siapapun orang tua. Orang tua itu banyak jasanya, meskipun juga bisa jadi banyak dosanya, tapi kita harus berbaik sangka, karena berburuk sangka dilarang oleh agama. Alhamdulillah. Banyak anak-anak muda ini yang Masya Allah, astagfirullah, tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang tuanya. Manggil bapaknya bukan pak, bukan abi, bukan abah, manggilnya bokap. Manggil emaknya bukan bu, bukan umi, nyokap. Bokap, nyokap disingkat bonyok. Ngobrol sama temennya, bonyok lu ada di rumah enggak? Naudzubillah. Jadi harus kita tanamkan ini akhlak kepada anak cucu kita, supaya mereka berakhlak mulia, karena itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita. 1, kita harus menghormati orang yang lebih tinggi usianya, yaitu orang-orang tua. Yang kedua, kita juga harus menghormati orang-orang yang tinggi hartanya, banyak duitnya, orang-orang kaya raya. Karena orang itu biasanya semakin kaya, semakin banyak sodakohnya. Di setiap acara biasanya paling banyak patungannya, paling banyak urunannya. Tapi itu biasanya. Kalau nggak biasa, jadi biasa ini. Bahkan orang kaya ini banyak yang dibantu olehnya, ditolong olehnya, dipinjemin duit. Kadang-kadang saking banyak yang dipinjemin sampai lupa. Kalaupun ingat, tidak berani menagihnya. Semakin lama ditagih, makin banyak alasannya. Ditagih lagi, galaknya yang punya utang melebihi serigala. Ada di sini yang punya utang lebih galak daripada yang ngasih utang?
Jadi kita hormat kepada orang tua, hormat kepada orang kaya, kita juga hormat kepada orang yang jabatannya tinggi. Pak RT, Pak RW, Bu Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, kita harus hormat kepada orang yang jabatannya tinggi, karena semakin jabatannya tinggi, semakin banyak yang diurusi, semakin banyak yang diayomi, kadang-kadang lupa keluarga sendiri. Tapi kadang-kadang orang yang jabatannya tinggi itu gajinya juga tinggi. Tapi kita tidak usah merasa iri karena orang yang jabatannya tinggi plus gajinya tinggi itu nanti masuk surganya rumit sekali, harus menjawab pertanyaan malaikat yang bertubi-tubi, apalagi selama menjabat kok pakai acara korupsi, uang anggaran Paping Blok dipakai untuk renovasi rumah sendiri, sarana air bersih dipakai buat beli mobil pribadi, anggaran bikin jembatan dipakai kawin lagi. Makanya kita doakan tokoh-tokoh kita yang menjadi pejabat, kita doakan menjadi pejabat yang amanah. Jangan hanya dikritisi tapi juga didoakan, karena menjadi pejabat itu di dunia pusing, nanti di akhirat juga pusing. Setiap pertanyaan, makanya orang yang paling masuk surganya terakhir itu Nabi Sulaiman, jabatannya raja. Jadi itu akhlak Nabi kita, menghormati orang yang lebih tinggi dan menyayangi orang yang lebih rendah dan menyayangi orang yang lebih lemah. Bu, mana orang yang lebih lemah? Laki-laki atau perempuan? Bu, mana orang yang lebih lemah? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Coba saya tanya bapak-bapak, mana Pak ras yang lebih lemah, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau ras terkuat di dunia laki-laki atau perempuan? Perempuan, bapak-bapak. Jadi perempuan itu lemah. Sebagai seorang suami harus menyayangi makhluk yang lemah. Nabi kita itu selalu membantu pekerjaan istri di rumah. Membantunya Nabi kita tidak setengah-setengah. Istirahatnya hanya ketika adzan berkumandang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Makanya kalau bapak-bapak yang ada di sini ingin mengikuti sunnah Nabi, ingin mencontoh akhlak Nabi, bantuin pekerjaan istri, jangan ngakunya ingin ngikutin Nabi, mengikuti sunnah Nabi, tapi hanya tertarik kalau masalah poli. Coba diulang, poli apa Bu? Membantu pekerjaan istri itu juga sunnah Nabi Pak. Kalau istri sibuk masak, suami cuci sendok garpu. Kalau istri mau ngepel, suami bantu nyapu dulu. Kalau istri beres nyuci, suami jemur satu-satu. Kalau istri mandiin anak, suami pakein baju. Kalau istri nyusuin anak, suaminya harus nunggu. Istri beres nyusuin anak, sekaranglah giliranmu. Jadi harus sayang kepada istri, bantu pekerjaan istri di rumah. Repotnya bukan main jadi istri itu Pak. Jangan ini istri lagi sibuk masak, suami malah bentak-bentak. Istri lagi sibuk ngepel, suaminya cuman ngomel. Betul? Istri lagi nyuci baju, suaminya nggak mau tahu.
istrinya sibuk menjemur, suaminya malah tidur. Ada di sini suami kayak begitu? Suaminya siapa? Suamimu. Alhamdulillah. Jadi Nabi kita pertama sempurna fisiknya, yang kedua sempurna akhlaknya, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda, menghormati orang yang lebih kuat dan menyayangi orang yang lebih lemah. Dan yang lebih lemah itu istri, maka bantulah istri, Pak. Kalau beres nyuci, bantulah jemur satu-satu. Tidak usah malu dicengin tetangganya. Betul, Bu? Hidup ibu-ibu. Ada 4 baru 2, masih 2 lagi. Dilanjut. Faqad nabi nabi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wala karami. Nabi kita itu keutamaannya yang ketiga dalam hal ilmu. Dibandingkan dengan 124.000 nabi, nabi kita ilmunya paling banyak. Ilmu itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dituliskan di Lauhil Mahfuz, dibawa ke malaikat Jibril, oleh malaikat Jibril disampaikan kepada para nabi dan para rasul. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Nabi Ayub, Bu, pernah dengar Nabi Ayub? Pernah dengar Nabi Ayub? Nabi Ayub didatangin malaikat Jibril cuman 3 kali. Berapa? 3 kali. Pernah dengar Nabi Yakub didatangin malaikat Jibril dikasih ilmu dari Allah cuman 4 kali. Pernah dengar Nabi Ibrahim didatangin malaikat Jibril cuman 10 kali. Pernah dengar Nabi Adam? Wah, itu mah bapak kita semua. Kita mah keturunan Nabi semua kan ini, Nabi Adam. Didatengin malaikat Jibril cuma 12 kali. Nabi siapa lagi? Nabi Isa alaihissalam cuma didatengin 40 kali. Nabi Nuh alaihissalam didatengin cuma 50 kali. Nabi Musa kalamullah, bisa berbicara langsung dengan Allah, hanya didatengin malaikat Jibril itu 400 kali. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril 124.000 kali. Berapa, Bu? 124.000 kali. Jadi perbandingannya dengan nabi-nabi yang lain itu tidak ada tandingannya. Bukan 1 banding 10, bukan 1 banding 100, tapi 1 banding 1000. Dan semua ilmu nabi kita yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril, semuanya tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Juga hadis-hadis baginda Nabi, kemudian dijelaskan oleh para ulama dan para kiai, sehingga Syekh Muhammad Nawawi mengatakan kullu ma jami'u yaquluhul ummati syarhun lisunnati. Semua yang dikatakan oleh ulama umatku adalah penjelasan tentang hadis Nabi. Wa yaqulu jami'u ma yaquluhu sunnati syarhun lil Qur'an. Dan semua yang dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi adalah penjelasan tentang Al-Quran. Makanya kita harus belajar tentang Al-Quran. Pertama kali cara berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan membaca. Dengan apa, Bu? Bisa baca Quran? Berani saya tes? Berani saya tes? Membaca Al-Quran itu harus dengan ilmu tertentu, namanya ilmu tajwid. Wal ahdu bid
tajwidi hatmun lazimu malam yujawidil Qur'ana azimu. Baca Quran itu wajib pakai tajwid, kalau tanpa tajwid malah jadi dosa. Kita harus belajar tajwid, apalagi anak-anak kita harus kita ajari ilmu tajwid. Kalau nggak bisa, serahkan kepada Ustaz Suheb biar diajar tajwid plus diajar qori supaya suaranya merdu seperti yang dibaca tadi. Ibu-ibu bisa mengajarin anaknya baca Al-Quran. Rata-rata orang tua itu susah mengajari anaknya, tidak sabaran, darah tinggi, frustasi, emosi, diajarin nggak bisa-bisa, akhirnya marah-marah kepada si anak, anaknya nggak mau belajar lagi. Diajarin anaknya baca, ikutin ibu. Malikin nas, kata makilin nas, malikin nas, makilin, malikin, malikin, makilin. Ada lagi anak yang satu lagi sama di rumah yang lain diajarin orang tuanya nggak bisa-bisa. Ulaika, kata anaknya, ulaika. Ini karena yang ngajarin orang Cilacap, Singdawa, ulani Singdawa. Ulaika, ayo dibaca. Ulaika, Singdawa, ulani Singdawa. Ulaika, ayo. Ula Singdawa, Uladawa. Nah, malah jadi uladawa, nggak selesai-selesai itu ngajarin. Maka percayakan belajar Al-Quran itu kepada ahlinya, kepada para asatid. Ada Ustadz Suheb di sini, ada Ustadz Sahri di sini, ada Ustadz siapa lagi? RT-nya pun di sini Ustadz tadi kata Pak RT. Karena wajib orang tua itu mengajari anaknya dalam hal ilmu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 anak siapa ini Bu? Dek, hey, siapa yang bisa baca Quran sini maju? Sini maju. Baca surat apa saja boleh. Sini ganteng. Saya punya anak 6 perempuan semua, siapa tahu bisa besanan kita, besanan. Namanya siapa? Umurnya berapa? 9 tahun. Nama bapaknya siapa? Ada orangnya? Nama ibunya siapa? Terus kesini maju mau baca surat apa? Surat apa? Oh ya, coba pegang mic-nya, baca sampai selesai. Bisa surat Al-Fatihah enggak? Anak esok. Terus bisa sholawatan enggak? Mau sholawatan? Coba sholawatan yang kenceng, pegang mic-nya. Alhamdulillah, harus kita apresiasi keberanian yang maju ke depan. Karena anaknya berani, ibu-ibunya kalau saya suruh maju belum tentu berani. Mau dikasih duit nggak? Oh yang ini apa yang ini? Sama aja. Pegang. Satu aja, temennya masih banyak. Salim dulu atuh ganteng. Nah, tepuk tangan, ini anaknya siapa ini? Mas Faiz.
Satu lagi, ini yang badannya gede mah baca surat ini. Mas, ini yang pakai peci hitam baju koko putih siapa? Sini, ganteng sini. Oh ini baju oranye. Baju oranye. Namanya siapa? Rika. Kelas berapa? Belum sekolah. Umurnya berapa? 5. 5. Bapaknya namanya siapa? Roni. Bisa baca surat enggak? Ya nak mau biar Bu. Bisa baca doa enggak? Bisa sholawatan enggak? Bisa? Sholawatan bisa? Ya. Sholawatan? Sholatullah salamullah. Bisa? Bisa nyanyi enggak? Baby Shark masa nggak bisa? Baby Shark turut-turut. Terus maju mau ngapain? Itu yang dua lagi sini, Mas yang baju putih sama satu lagi bertiga sini, temenin sini. Ayo sini, yang gede, sini Mas. Ya, ini maju, sini maju. Dikasih duit. Nah sekarang nyanyi aja, balonku ada 5. Terus bisanya apa ini? Terus kesini mau ngapain? Mau dikasih duit aja. Duitnya mau buat apa? Salim dulu. Ambil satu. Bilang apa? Kasih. Terima kasih. Kasih. Masya Allah. Ajarkan anaknya Al-Quran, karena nanti ketika kita meninggal dunia terbujur kaku, dia yang akan membacakan Al-Quran di atas jenazah kita. Karena kalau orang tuanya meninggal dunia, anaknya tidak pernah belajar baca Al-Quran, bingung punya anak 2, mau ngajiin bapaknya yang meninggal, cari buku Yasin, baca Arab gak bisa, lihatnya yang Latin. Kamu baca, kamu aja bang, gampang ini bang. Yasin, bukan begitu bacanya, salah itu. Emang kamu bisa nih. Ya asin, nah. Ini akibat tidak belajar Al-Quran. Orang tuanya meninggal, yang satu baca Yasin, Yasin, yang satu baca Yasin. Karena memang itu kalau terjemahan Latin, huruf A-nya banyak, huruf I-nya banyak. Makanya ajarkan anak-anak kita membaca kitab suci Al-Quran. Terakhir, keistimewaan Nabi kita dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain itu adalah al-karomi, kedermawanannya. Banyak orang namanya dermawan, ada orang namanya dermawan, nggak tahu ceramah di mana gitu. Ustadz katanya, dermawan, SSMPD kata MC-nya. Belum tentu orangnya suka ngasih duit. Bisa jadi orangnya pelit. Nabi kita dermawannya luar biasa. Kalau kita sodakoh paling 1.000, enggak Pak Ustadz, saya mah 10.000, paling 10.000. Enggak Pak Ustadz, saya mah 100.000, paling 100.000. Woi, nehi Pak Ustadz, saya mah sodakoh 1 juta. Paling 1 juta. Saya Pak Ustadz sodakohnya 10 juta, paling cuma 10 juta. Nabi kita kalau sodakoh itu tidak hanya bikin hati orang gembira, tapi bisa merubah orang miskin menjadi kaya raya. Pernah suatu saat dalam perang Hunain, Nabi kita bersodakoh kambing, jumlahnya
4.000 kambing. Karena kambingnya kata Sahih Bukhari itu bainal jabalain, di antara dua gunung, satu lembah isinya kambing, dikasih semua kepada orang yang minta dan orangnya itu kebetulan baru masuk Islam. Kalau 4.000 kambing, satu kambing harganya 1 juta, itu 4M. Kalau satu kambing harganya 2 juta, 8M. Kalau satu kambing harganya 3 juta, banyak, susah saya ngitungnya, nggak ahli matematika. Intinya Nabi kita itu keistimewaannya, 1 fisiknya, 2 akhlaknya, 3 ilmunya, dan 4 adalah kedermawanannya. Dan kita harus mulai detik ini sebisa-bisa kita untuk kita ikuti, kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, sehingga nanti di akhirat kita menjadi umat yang layak untuk disyafaati. Amin ya robbal alamin. Ini masih ada 3 lagi. Ibu-ibu, saya mau tanya, Bu, ada 4 keistimewaan Nabi kita dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya, apa saja? Siapa yang mau berani tunjuk tangan? Five, 4, 3, 2. Saya bawa pulang lagi. Bapak-bapak, 4 keistimewaan Nabi kita. Mas, sini Pak, sini yang belakang itu, silakan Pak. 4 keistimewaan Nabi kita dibandingkan nabi-nabi yang lainnya itu apa saja? Assalamualaikum Bapak. Bapak namanya siapa? Silahkan memperkenalkan diri dan sebutkan apa saja 4 keistimewaan Nabi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang pertama yaitu adalah karena kholqik atau penciptaannya, dia diberi kelebihan dari segi fisiknya. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, wangi, tampan, kulitnya putih bersih bagi bulan purnama bercahaya. 1. Yang kedua adalah, ini saya catat Pak, yaitu khuluqin atau akhlaknya, akhlak Nabi yang patut kita tiru, itu akhlak yang uswatun hasanah. Yang ketiga yaitu ilmunya, keilmuannya. Kalau nabi-nabi yang lain diberikan ilmu oleh Nabi malaikat Jibril, itu hanya beberapa ratus, tapi kalau Nabi kita diberikan ilmunya sebanyak 124.000 kali didatengin malaikat Jibril. Betul Pak Ustaz? Betul. Yang keempat keistimewaan Nabi Muhammad adalah Al-Kharami, sesuai dengan nama Bapak Ustaz, yaitu kedermawannya, yaitu dia Nabi Muhammad kita adalah dermawan. Bukan hanya dermawan memberikan sesuatu, tapi bisa membuat orang dari miskin menjadi kaya. Saat itu diceritakan bahwa Nabi Muhammad memberikan kambing kepada orang yang menginginkan, yaitu seorang mu'alaf, sejumlah 4.000 ekor. Betul Pak Ustaz? Betul, alhamdulillah. Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makanya dicatat, kalau ngaji dicatat aja, nyenderan baik. Mangga Pak Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan berkabar. Mangga.
Sekali lagi tepuk tangan buat relawan kita. Ini jomblo-jomblo yang ada di sini. Ada yang berani maju? Sudah punya istri? Sebutkan 2 nama istri Nabi Muhammad. Saya yang maju. Iya, 2 saja. Kenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Adli, namanya. Dari sini tadi. Dari RT 17. Iya. Anaknya Bapak Fadli. Itu bapaknya tuh. Nama istri Nabi yang pertama Siti Khadijah, ya benar. Yang kedua Siti Aisyah. Tuh udah 2 aja. Satu lagi, ada yang berani maju? Anak Hadroh. Anak Hadroh. Saya tes ini anak Hadroh. Lanjutkan. Amin tadakuri jironin bidi salami mazajtadan anjaro min muqlatin bidami. Ngacung yang berani lanjutin. Nah, maju sini mas. Enggak apa-apa. Namanya siapa? Muhammad Erhan. Umurnya berapa? 23. Sudah punya istri belum? Belum. Saya punya anak perempuan 6. Namanya juga usaha, Bu. Amin. Lanjut ya. Amin tadakuri jironin bidi salami mazajtadan anjaro min muqlatin bidami. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah. Terima kasih sudah melanjutkan. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu jualah yang membatasi pertemuan kita. Bukannya aku tak cinta, tapi sekarang malam sudah menunjukkan jam 11:30. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada hal-hal yang salah, tolong Anda tuntut Ustadz Aji Suparji, karena beliau yang menghadirkan saya ke sini. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.